ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran, khususnya pada saat kita menimba ilmu. Amin. Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa, silakan. Terima kasih, Bu. Teman-teman, sebelum kami mulai pelajaran, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan kami kekuatan, kecerdasan di pagi yang hari berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama ketua kelas. Terima kasih karena sudah memimpin doa. Iya, anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Iya, bolehkah Ibu meminta senyuman indahnya secara mentari di hari ini? Mana senyumnya? Ya, terima kasih. Seperti biasa, sebelum Ibu memulai dengan memberikan pelajaran, maka Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Iya, untuk kelas 8, jumlah peserta didiknya ada berapa? 20 ya? Baik, terima kasih. Ada yang tidak hadir? Semua hadir. Ibu akan mengecek terlebih dahulu apakah semuanya benar hadir atau tidak. Baik, luar biasa. Ternyata semua hadir ya? Iya. Berikan tepuk tangan untuk kedisiplinan kita semua hari ini. Baik, terima kasih. Nah, sebelum Ibu melanjutkan dengan memberikan materi, Ibu mau bertanya dulu. Semalam di kelas ini khususnya mendapatkan informasi atau berita dari grup WA kelas atau tidak? Dapat ya? Iya. Siapa yang bisa bantu Ibu menjelaskan berita apa atau informasi apa yang didapatkan? Ya, ketua kelas. Berita apa, Nak? Informasi yang kita dapatkan di sekolah hari ini, tanggal 10 November, sekolah seluruh siswa diminta tabungan taman. Iya, terima kasih ketua kelas untuk informasinya. Nah, semalam kita semua, kalian anak-anak Ibu dan juga Ibu, mendapatkan informasi penting, berita yang sama dari grup sekolah. Bahwa beritanya seperti apa? Yang tadi sudah disampaikan oleh ketua kelas. Sepulang sekolah nanti bertepatan dengan hari ini tanggal berapa? 10 November. 10 November diperingati sebagai hari apa? Hari Pahlawan. Maka kita semua diminta untuk melakukan tabur bunga di taman makam pahlawan. Iya ya? Iya. Nanti pulang sekolah kita sama-sama ke sana. Nah, berkaitan dengan materi hari ini, dari informasi yang kita dapatkan, Ibu mau tanya dulu, berita semalam yang kita dapatkan merupakan kabar informasi fakta atau sekedar kabar burung semata? Fakta ya? Iya, merupakan fakta. Fakta berupa informasi atau berita penting. Nah, berita itu dinyatakan sebagai fakta karena disebarkan dalam bentuk surat edaran dari pemerintah Kabupaten Hulu bahwa kita semua wajib melaksanakan perintah yang disampaikan. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Bisa.
yaitu tes awal. Jadi ketika itu membagikan lembar tes awalnya, kalian diminta untuk mengerjakan dengan baik, harus yakin dan percaya diri. Menjawabnya jangan ragu, yakini saja bahwa oh menurut saya jawaban ini yang benar. Kalaupun salah tidak jadi masalah, karena ini adalah merupakan tes awal di mana kalian belum mendapatkan penjelasan tentang materi ini sebelumnya. Betul ya? Nah, maka silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan anak-anak. Yang mau mengambil pena, mengambil kamus, disilakan.
Jawaban di tes awal masih sebagian besar anak-anak ibu menjawab salah. Tetapi tidak masalah. Namanya kehidupan pasti ada suka dan duka. Apalagi dalam dunia belajar, kita tidak boleh berputus asa ketika mengalami kegagalan atau ketidaktahuan. Kita setiap hari selalu diberikan waktu untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, misalkan ketika kita membaca berita, tidak semua berita itu dapat dipertanggungjawabkan kebenaran. Tetapi ketika kita sudah dapat menentukan unsur-unsur penting dari berita, dan ada 5W 1H atau yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi adik simba. Kita jadi bisa tahu, oh ternyata untuk dikatakan sebagai berita, maka harus ada unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Benar atau tidak? Benar. Jadi ketika kita mendapatkan membaca sebuah berita atau menonton sebuah berita, kita sudah bisa tahu, oh berita ini unsur apa? Yang ini. Unsur di mana? Yang ini. Unsur kapan? Yang ini. Sampai pada unsur bagaimana. Bisa dipahami ya? Bisa. Pasti sangat bermanfaat. Bisa paham sampai sini anak-anak? Bisa. Masih semangat atau tidak? Masih. Ya, tepuk tangan di atas dulu. Sekarang silakan perhatikan pada tampilan Saintia di depan. Ada apa anak-anak? Kompetensi dasar. Ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah apa anak-anak? 3.1 tentang apa? Membanggakan dan memotivasi. Yang kita Dibaca. Nah, dari kompetensi dasar yang akan Ibu ajarkan hari ini, ternyata terdapat banyak masalah. Dan setelah diidentifikasi oleh Ibu, ternyata akar masalahnya adalah karena satu, peserta didik perlu dapat mengidentifikasi unsur-unsur berita dengan baik karena masih kurangnya motivasi di dalam diri. Kemudian model pembelajaran yang digunakan tidak inovatif atau belum inovatif. Jadi pembelajaran itu terasa tidak menyenangkan. Betul atau tidak? Betul. Sekarang Ibu memberikan materi atau Ibu mengajar menggunakan model pembelajaran dan media yang lebih inovatif. Anak-anak senang atau tidak? Ya, bosan atau tidak? Tidak. Ya, baik, terima kasih. Nah, jadi ketika Ibu sudah menemukan, kita semua sudah tahu masalah yang akan
dilihat anak-anak? Bisa. Ada berapa penilaian yang harus dicapai? 3. Ada 3. Yang pertama penilaian apa anak-anak? Sifat. Yang kedua? Dan yang ketiga? Terima kasih. Penilaian sikap yang Ibu nilai adalah sikap kerjasama. Jadi Ibu harapkan kalian semua dapat menerapkan sikap kerjasama dengan baik. Bisa ya? Bisa. Terutama pada kegiatan berkelompok nanti. Harus yang pertama harus aktif, kemudian interaktif, dan harus saling menghargai pendapat sesama teman. Bisa ya? Bisa. Harus saling mendukung. Jika ada kekeliruan, kita luruskan bersama. Bisa ya anak-anak? Bisa. Kemudian ketika diberikan tugas dalam kelompok masing-masing, harus bertanggung jawab. Harus dikerjakan dengan baik. Luar biasa. Masih semangat sampai di sini? Jangan bosan-bosan karena selanjutnya Ibu akan menginformasikan tentang tahapan pembelajaran kita hari ini. Hanya ada 3 saja, tidak banyak-banyak. Hanya ada berapa? 3. Yang pertama apa? Pendahuluan. Sudah? Kita sudah melewati tahap pendahuluan. Sekarang kita masuk dengan kegiatan inti. Kegiatan inti. Baik, terima kasih. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah saling diam. Ya, perhatikan anak-anak. Nah, di depan ada apa? Apa itu teks berita? Apa itu teks berita? Nah, ini ada gambarnya Titin. Ketua kelas lagi berpikir. Jadi apa itu teks berita ya? Nah, siapa yang bisa jawab kepada Ibu apa itu teks berita dari gambaran yang tadi Ibu berikan? Baik anak-anak, siapa yang bisa? Luar biasa karena semuanya bisa. Maka Ibu meminta Madina saja. Silakan Madina. Berita adalah? Berita adalah informasi penting yang disampaikan. Iya, luar biasa. Berikan tepuk tangan kepada Madina. Informasi penting yang disampaikan. Terima kasih. Tadi yang dari perempuannya sudah. Laki-laki jangan mau kalah. Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, Aidil. Silakan Aidil. Berita adalah informasi yang kita dapat dari media cetak dan elektronik. Iya, luar biasa. Berikan tepuk tangan juga kepada Aidil. Tadi ada 2 teman kalian yang menyampaikan jawaban yang luar biasa. Nah, Madina dan Aidil sudah menjawab. Ibu akan memberikan hadiah nanti di akhir pembelajaran ya. Ya, Madina jawabnya informasi berita adalah informasi penting yang disampaikan. Sangat tepat. Aidil menjawab berita adalah informasi penting yang kita dapatkan dari media cetak dan media elektronik. Luar biasa juga sangat tepat. Jadi dari yang tadi disampaikan kedua teman kalian. Nah, anak-anak, dari jawaban yang tadi diberikan kepada dari teman kalian Madina dan Aidil, jawabannya sangat luar biasa. Semua jawabannya ada di sini. Jadi pengertian teks berita pada dasarnya merupakan salah satu teks dalam pelajaran bahasa Indonesia. Benar atau tidak?
biasa kita dapatkan. Paham sampai sini? Paham. Ya, teks berita seperti yang tadi disampaikan juga oleh teman kalian adalah informasi yang penting yang disampaikan dan kita dapatkan bisa melalui dari media cetak maupun media elektronik. Sekarang sumber berita sudah banyak. Selain dari buku, selain dari koran, selain dari mana lagi? Televisi. Ya, selain dari koran dan majalah kita bisa dapat dari televisi, dari internet. Sampai di sini paham? Paham. Nah, setelah itu ada apa ini anak-anak? Unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita atau apa? Arisita. Ada berapa unsur berita? 6. Yang pertama Apa? Siapa? Mengapa? Bagaimana? ya, ada 6 unsur berita. Harus kalian ingat dengan baik. Nah, yang pertama ada unsur apa? Apa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan peristiwa apa yang sedang terjadi. Paham atau tidak? Nah, kemudian yang kedua ada unsur apa? Di mana? Unsur di mana? Unsur di mana adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan Tempat atau lokasi peristiwa yang terjadi. lokasi kejadian. Kemudian yang ketiga ada Kapan? kapan adalah kata tanya untuk menanyakan Waktu terjadinya waktu terjadinya peristiwa itu. Nah, kemudian yang keempat apa? Siapa? Ya, siapa yang ada di dalam peristiwa itu? Siapa yang terlibat di dalam peristiwa itu? Paham ya? Paham. Kemudian yang kelima ada apa anak-anak? Mengapa? Mengapa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir ada apa? Bagaimana? Kata tanya bagaimana untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan Proses terjadinya peristiwa. Bagaimana? ya, diceritakan secara kronologis sesuai dengan urutan Kejadiannya. dengan lebih lengkap. Paham sampai di sini? Paham. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah contoh teks berita. Setelah itu kalian diberi kesempatan untuk membaca dengan baik dan kita akan mengidentifikasi bersama-sama dengan cara yang menyenangkan. Mau atau tidak? Mau. Baik, terima kasih. Teksnya seperti ini. Ya. Nah, Ibu selain menampilkan pada salin dia, Ibu juga akan membagikan contoh teksnya supaya kalian bisa membaca dengan lebih jelas. Ya, silakan dibagi. Ayo. Mbak? Sudah, sudah. Kamu punya? Sudah. Ya. Siapa yang belum dapat di bagian sana? Ya, benar.
Baik, tunggu sebentar. Ya, semuanya sudah mendapatkan teks cerita ya? Silakan dibaca. Setelah ini kita mengidentifikasi bersama-sama unsur-unsur berita yang terdapat di dalam teks tersebut. Silakan. Ya, silakan sambil dibaca, Ibu akan menempelkan sebuah permainan.
Nah, sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik. Sekarang kita akan bermain dan belajar secara bersama-sama. Mau atau tidak? Mau. Baik, terima kasih. Nah, kita akan mengidentifikasi unsur-unsur berita dari teks yang di depan ataupun pada teks yang sudah kalian baca di masing-masing meja. Nah, di sini kita akan menjawabnya dengan cara bermain, memainkan sebuah permainan. Nama permainannya apa? Permainan kartu jodoh. Permainan kartu jodoh. Jadi di depan ini sudah ibu tampilkan kartu unsur. Ada 6 unsur yang ibu tempel. Ada unsur apa saja? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Nah, mereka 6 ini belum memiliki jodoh. Tugasnya kalian harus bisa menjodohkan, tapi bukan asal menjodohkan, harus dengan tepat dan benar.
terlibat langsung dalam memberikan jawaban akan diminta untuk memilih kartu soal atau pernyataan yang ada di kartu yang ibu pegang. Dari kartu yang kalian pilih, kalian harus jodohkan dia masuk pada unsur apa yang di depan ini. Setelah kalian menemukan jawabannya, kalian tempelkan pada masing-masing unsur yang sesuai. Paham? Paham ya? Nah, sekarang ibu mau bertanya dulu. Siapa yang sudah dapat menentukan unsur-unsur berita atau adjektiva pada teks di depan? Siapa yang bisa? Ibu lagi. Siapa yang bisa menjawab atau mengidentifikasi unsur-unsur berita atau adjektiva dari teks di depan dan teks yang kalian baca pada tempelan unsur-unsur di depan? Siapa yang bisa? Saya. Nah, sekarang karena mengingat waktu, ibu akan memilih secara acak. Coba siapa yang bisa? Sekali lagi. Siapa yang bisa? Saya. Nah, ibu minta Raka saja, Raka. Silakan Raka. Maju ke depan. Pilih kartu soal secara acak. Ya, pernyataan apa yang ditemukan oleh yang dipilih oleh Raka? Silakan dibaca, Raka. Hujan deras mengguyur kota Bekasi. Hal tersebut menyebabkan sejumlah wilayah di kota Bekasi terendam banjir. Ya, menurut Raka, masuk pada unsur manakah dia? Unsur apa? Unsur apa? Yang lain bagaimana? Setuju atau tidak? Nah, ibu yakin semua jawabannya sama dengan Raka. Silakan ditempelkan Raka. Ya, berarti unsur apa sudah ada jodohnya. Tetapi jangan khawatir, jangan bimbang dan jangan galau, karena masih ada 5 unsur lagi yang belum berjodoh. Ya, Adit saja. Silakan Adit. Silakan dipilih. Ya, silakan dibaca Adit. Iya, Adit mendapatkan pernyataan sejak hari Minggu tanggal 24 bulan 1 tahun 2001. Ya, menurut Adit masuk pada unsur manakah dia, atau dia jodohnya dengan unsur mana, Adit? Unsur kapan? Bagaimana yang lain, setuju atau tidak? Jadi dia yang tepat, dia masuk pada unsur kapan. Baik, luar biasa. Silakan Adit dijodohkan kapan itu. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Yang lain lagi, siapa yang bisa? Siapa? Kasih. Ya, silakan kasih. Ya, silakan baca kasih. Di 6 kecamatan yang terendam yaitu Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Jatiasi, Medan Sapria, Pondok Gede, dan Rawalumbu. Ya, menurut kasih, dia berjodoh dengan unsur mana, kasih? Unsur di mana? Unsur di mana? Bagaimana yang lain? Setuju atau tidak? Luar biasa. Silakan kasih dijodohkan. Nah, siapa lagi yang tadi? Evi bersiap-siap di posisi berikutnya. Terima kasih kasih. Silakan Evi menempati
lokasi tersebut. Iya, menurut Dika, dia berjodoh dengan unsur yang mana? Yakin siapa? Siapa nanya? Hah? Kamu nanya atau kamu jawab? Bagaimana? Kamu nanya atau kamu jawab? Kamu jawab. Santai. Jika memilih menjodohkan dia dengan unsur siapa? Yang lain sepakat atau tidak? Sepakat. Yakin? Yakin? Ya, kalau yakin silakan dijodohkan. Nah, itu penutup reservoir kena nih. Ya, terima kasih Dika. Dika jangan grogi. Kalau Dika grogi, Ibu akan menyanyikan satu lagu kepada Dika. Tapi tidak grogi ya. Ya, ya syukurlah dia tidak grogi, jadi Ibu tidak jadi menyanyi. Baik. Siapa ya? Manny Pacquiao. Silakan tampil di depan. Iya. Maju. Ya, silakan nak. Sisa satu, kamu pilih yang mana? Begini. Iya, harusnya dia pilih ini karena sisa satu saja. Silakan dibaca. Hujan deras mengguyur kota Bekasi sejak minggu. Menurut kamu nak, dia berjodoh dengan unsur yang mana? Mengapa? 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 Iya. Mengapa? Mengapa? Yakin mengapa? Yakin. Yakin. Yang lain yakin? Yakin. Setuju? Ya, silakan dijodohkan. Ini nak. Ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan. Baik. Terima kasih. Terima kasih juga untuk keenam teman yang tadi sudah dapat mengidentifikasi secara langsung terlibat pada permainan kartu jodoh. Untuk keenam teman kalian akan Ibu bagikan oleh-oleh. Walaupun sebenarnya mereka tidak pernah minta oleh-oleh emas permata atau berlian, tapi Ibu akan berikan permen kepada 6 teman yang tadi. Ya, silakan maju. Ya, silakan. Bagaimana yang lain? Pasti yang lain bilang, Ibu hanya memberikan kepada, jangan dimakan dulu, ingat, jangan dimakan, permennya disimpan. Setelah akhir pembelajaran baru boleh dimakan. Bisa ya? Ya, disimpan saja dulu. Tetapi jangan khawatir, untuk teman-teman yang lain masih ada kesempatan untuk menikmati oleh-oleh. Jadi oleh-oleh ini, Ibu semalam setelah membaca berita di grup, Ibu sempat ke Turki hanya untuk membeli permen ini. Setelah itu Ibu balik lagi ke Namdea. Bisa ya? Ya, itulah hebatnya Ibu. Ibu saja bisa datang langsung dari negeri Cina memberikan ilmu, apalagi hanya untuk sekedar membeli oleh-oleh. Ya, semua bisa diatasi. Bisa ya? Bagaimana Andika? Andika kenapa tertawa? Ya, lain kali Ibu ajak Andika ke Turki. Kalau trennya bagus. Bisa ya? Nah, kemudian untuk tahapan selanjutnya, Ibu akan membagikan ke kelompok
masing-masing setelah melihat ibu pegang permen lagi dengan cara bagi permen dong ibu. Begitu ya. Nah, supaya semua mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya untuk peserta didik, maka ibu akan membagikan permen kepada semua peserta didik. Senang atau tidak? Senang. Senang ya. Setelah ini kalian silakan memilih masing-masing satu permen. Jangan dimakan permennya ya, disimpan. Nanti setelah akhir pembelajaran baru boleh permennya dimakan. Silakan ditahan hati dan pikiran. Ya. Dalam sekejap. Jika ada berita dalam sekejap, beberapa minggu yang lalu kalian pasti mengetahui bahwa lokasi di pelabuhan lama di bawah terjadi kebakaran beberapa rumah kan? Ya, itu juga merupakan berita. Jadi isi ada penggalan beritanya dalam sekejap beberapa toko ludes terbakar. Sama juga dengan kejadian kita pada hari ini, dalam sekejap permen satu bungkus ludes dihabiskan. Tapi tidak jadi masalah. Ini merupakan reward atau hadiah buat kalian juga, karena hari ini bisa mengikuti pembelajaran ibu dengan baik. Nanti lain kali pembelajarannya lebih baik, ibu akan memberikan snack yang lebih besar lagi. Bisa ya? Nah, sekarang silakan diangkat permennya masing-masing. Diangkat permennya. Baik. Hitungan ketiga. Silakan menempati kelompok sesuai warna permen yang dipilih. Silakan. Jadi kalian silakan mengidentifikasi unsur-unsur berita yang ada pada video yang ibu sajikan. Bisa ya? Bisa. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Tidak. Tidak ya? Ibu harap kalian bisa memirsa video berita dengan baik, tenang, dan tanpa suara. Bisa? Agar suaranya terdengar jelas. Baik. Sebelumnya, ibu akan mengetik nama-nama kelompok sesuai dengan yang kalian tempati sekarang ini. Ya, sekarang kita sudah pada tahap pembagian kelompok dan sudah menempati kelompok masing-masing sesuai dengan warna permen yang dipilih. Ada 15 lubang di jalan pusat kota Namlea tak kunjung diperbaiki.
Cukup banyak kerusakan jalan di pusat kota Mamlaya, Kabupaten Buru Maluku. Pantauan Tribun.com Sabtu 5 November 2022 terdapat 59 lubang di badan hingga bibir jalan ibu kota berjudul Bupolo itu. Kerusakan pada badan hingga bibir jalan itu sudah cukup lama, namun hingga kini tak kunjung diperbaiki. Dari jumlah tersebut ada 11 titik diantaranya cukup parah dengan diameter lubang berkisar 15 hingga 40 cm dan kedalaman 4 hingga 5 cm. Sedangkan sisanya lubang kecil atau termasuk kategori kerusakan ringan. Bahkan kondisi jalan berlubang tersebut tak jauh dari kantor dinas pekerjaan umum, sehingga dinas terkait terkesan melakukan pembiaran karena tak ada perhatian untuk perbaikan. Padahal jalan itu merupakan akses utama bagi kendaraan yang keluar masuk Namlaya. Selanjutnya untuk lokasi jalan berlubang diantaranya ada di Pilar, Derpas, BTN SMA Negeri 1, Bundaran RH Mart, BTN Dermaga, Jalan Baru Namete, dan Bundaran Masjid Maula Ibrahim. Salah satu pengendara Rustam mengatakan ruas jalan yang rusak ini semestinya sudah diperbaiki. Jangan dibiarkan begitu saja, sebab dapat membahayakan pengendara karena ada sebagian jalan yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Dirinya juga mengungkapkan sudah banyak pengendara yang jatuh akibat jalan yang rusak. Dirinya berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Buru segera mengambil tindakan untuk memperhatikan kondisi ruas jalan di Namlaya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ibu harapkan untuk fokus ke depan sebentar, mendengarkan penjelasan dari Ibu. Semua yang sudah menonton atau memirsa video perintah yang Ibu sajikan? Sudah. Nah, sudah. TKPD sudah ada di kelompok masing-masing? Sudah. Selanjutnya silakan identifikasi unsur-unsur berita atau adik simbah yang terdapat pada video yang kalian nonton tadi. Silakan Ibu berikan waktu 10 menit.
dapat bertanya kepada ibu atau bisa mencari pada sumber belajar yang lain. Ada buku siswa, kemudian ada juga Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dibuat sekreatif mungkin. Dan yang video TikToknya paling bagus akan ibu tampilkan khusus pada konten YouTube ibu. Bisa ya? Nah, silakan. Kalau ada yang masih bingung mau bertanya silakan. Ya anak-anak, sekarang kita masuk pada presentasi kelompok. Ibu mau bertanya kelompok mana yang ingin tampil lebih dulu? Oh, semuanya siap ya? Ya, kalau begitu ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk tampil terlebih dahulu. Ya, silakan dibawa HP-nya untuk diputar di laptop di depan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, teman-teman, ada yang bertanya? Ya, silakan kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberikan apresiasi tentang hasil kerja dari kelompok 2. Silakan. Iya, dari kelompok 1, silakan kelompok 1. Dalam video itu, Nah, silakan. yaitu salah satu pengendaraan Mustang yang mengatakan jalan rusak ini harus segera diperbaiki. Ya, bagaimana kelompok lain? Sepakat menerima? Silakan kalau ada yang lain lagi menanggapi.
siapa, yaitu bersama saudara kita mengatakan dalam yang harus segera diperbaiki. Dan silakan kepada teman-teman silakan disampaikan. Ada yang bertanya. Ya, kelompok 1 mempersilakan kepada kelompok lain untuk bertanya atau memberikan apresiasi. Silakan. Unsur di mana yang terdapat di video berita tersebut? Ya, luar biasa. Unsur di mana, Sultan? Ada teman-teman yang lain yang ingin bantu menjawab, boleh? Yaitu lokasi dan pusat ada di dalam pusat kota Namlea. Di antaranya adalah Pilar, Denpas, Indonesia 1, Budar dan Amas, Janet Mangga, dan Namite dan Bundaran bagi Sekolah Ibrani. Ya, bagaimana kelompok 3? Sepakat ya, diterima ya. Baik, terima kasih. Silakan yang lain. Iya, silakan Titin. Unsur apa yang dapat dibicarakan dari kelompok 3? Yaitu ada yang rumah ibadah yang dan pusat kota Namlea, pusat tempat kemudian diperbaiki. Ya, terima ya. Nah, tadi pertanyaannya unsur apa yang dibicarakan? Bukan dibicarakan ya, Nak. Yang terdapat di dalam video berita, yang kemudian ditulis jawabannya oleh kelompok 1. Bisa ya? Ya. Pertanyaannya yang lain? Cukup? Ya, terima kasih. Silakan dituturkan. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok yang terakhir. Ya, baik, terima kasih. Tadi semuanya sudah melakukan presentasi kelompok. Ibu akan menarik kesimpulan berupa poin-poin penting yang sudah dilaksanakan pada diskusi kelompok hari ini. Yang pertama, Ibu ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya, untuk keteladanannya, untuk sikap baiknya, sikap kerjasamanya, sikap patuh dalam melaksanakan diskusi kelompok dengan baik. Dan Ibu akan memberikan reward berupa nilai di atas KKM. Sudah pasti nilai yang baik ya untuk semua peserta diskusi hari ini. Berikan tepuk
informasi yang disampaikan. Bisa berupa apa? Dari media cetak atau elektronik. Nah, media elektronik seperti apa saja? Televisi, radio, ya, dan lain-lain. Bisa ya? Bisa. Jika ada pernyataan seperti unsur kapan dan unsur di mana? Ya, Ibu tanya sekali lagi. Jika ada pernyataan atau soal seperti ini, kebakaran itu terjadi sejak Minggu tanggal 4 bulan November tahun 2022. Berarti unsur yang terkandung dari pernyataan tersebut adalah unsur kapan. Bisa sampai di sini ya? Bisa. Ya, baik. Terima kasih. Ibu akan melaksanakan tes yang terakhir untuk tahap pembelajaran ini, yaitu tes akhir. Bisa ya? Sebelumnya Ibu meminta semua untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Silakan. Ya. Silakan diatur kursi dan mejanya. Ya. Ya, baik. Semuanya sudah kembali ke posisi semula ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ibu meminta untuk ketua kelompok kumpulkan dulu yang pakai di kelompoknya tadi. Ya, silakan dikumpulkan ketua-ketua kelompok. Nah, baik. Terima kasih. Ya, sudah ya? Ya. Selanjutnya, Ibu akan melakukan tes akhir untuk memastikan bahwa kegiatan refleksi tadi yang disampaikan oleh peserta didik semuanya sudah paham. Kita akan buktikan lewat tes akhir. Bisa ya? Bisa. Baik, terima kasih. Silakan pendaftar lagi. Maju ke belakang, ke depan. Ya. Silakan yang sudah
Silakan bikin rangkuman, buat rangkuman.
awali dengan doa. Semoga selalu dilindungi dimanapun kita berada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Mas Badut. Baik, terima kasih ketua kelas.